dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, masih kuat kayak ini? Itu di jam 10 kurang itu. Masya Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Terlebih lagi kita berada di bulan Maulid. Mudah-mudahan usaha kita pada malam hari ini bersabar dalam majelis taklim dapat menggembirakan hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasal berikutnya adalah singkat rukun-rukun yang wajib tumakninah. Rukun-rukun yang wajib tumakninah. Hanya ada 4. Pertama adalah ruku, kedua i'tidal, ketiga sujud, yang keempat duduk di antara dua sujud. Tumanina dijelaskan sukunun ba'da harakati bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Tenangnya anggota tubuh setelah gerakan, ya. Setelah gerakan sekiranya dia tetap yastaqir, setiap semua anggota tubuhnya pada tempatnya hanya dengan ukuran subhanallah. Jadi gambarannya itu ketika dia habis berdiri baca Fatihah surat lalu dia ruku dengan seukuran subhanallah dan badannya tenang, udah cukup. Kemudian dia i'tidal, subhanallah, cukup. Jadi tumakninah itu sebentar sekali. Contohnya begini aja. Orang sholat misalnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, subhanallah, sami'allahu liman hamidah, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah. Udah 4 itu doang tumakninah. Sah nggak kalau sholat gitu doang? Sah nggak kira-kira? Bicara sah, ya. Cuman dapat apa kalau bacaannya tidak dibaca? Ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud, ini keempat ini namanya semua adalah rukun fi'li yang memang diharuskan hanya gerakan tanpa ada bacaan tetap sah. Tapi dapat apa zikirnya? Maka disitulah fungsinya daripada sholat. Ketika ruku membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika i'tidal baca rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sujud pun juga sama, duduk di antara dua sujud juga sama. Maknanya kita bayangkan kalau ada orang yang sholat gak pakai tumakninah, padahal tumakninah ukurannya cuma tek subhanallah, sami'allahu liman hamidah, tek subhanallah, sujud tak subhanallah, ya. Ini tak ini bukan kata abal-abal, bukan letak bertak kayak gitu, bukan, ya. Maksudnya cuma begitu doang subhanallah, bukan. Berarti orang yang sholat gak pakai tumakninah itu udah parah. Dia baru aja nukik ruku Allahu akbar, tak sampai Allah liman Allahu akbar, nah itu baru namanya itu orang yang sholat gak pakai tumakninah. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai sariqus shalah, ya, pencuri daripada sholat. Hati-hati kita dalam pencuri sholat. Sahabat bingung awalnya, apa maksudnya ya Rasul pencuri daripada sholat? Pencuri sholat adalah alladzi la yutimmu ruku'aha wa la sujuduha, orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya dan juga sujudnya di dalam sholat. Maka hati-hati kita pada 4 rukun ini. Hendaknya kita sakinah, tumakninah, tenang. Ya, begitu selesai walam yakul lahu kufuwan ahad, jangan langsung ruku. Kembali pada pasal sebelumnya, ada yang namanya saktah setelah surat dan ruku. Jadi jangan walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Saktah juga sama, ukurannya itu kurang lebih subhanallah. Cuman kalau saktah penggunaannya dalam rukun, dalam bacaan, jeda di antara satu bacaan dengan bacaan yang lainnya. Itu pelajaran yang kemarin. Setelah takbiratul ihram sebelum doa iftitah ada saktah dulu. Di Quran juga kita ada saktah kan Bu? Ya, apa? Berdiam sejenak. Kalla bal rana ala qulubi. Yang sering kita bacalah. Ya, apa dalam surah Yasin? Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma
diam dulu, tahan napas, berapa? 2 jam mati. Sebentar doang. Ya cuma sampai membahas Nabi Marufadina, jangan napas di situ. Ya. Ngopi dia, jangan. Ya. Langsung lanjutin lagi, cuma sebentar doang. Ya, nah, ada tumanina pada ruku, pada i'tidal, pada sujud dan duduk di antara 2 sujud. Tumanina ini ya berasal dari hadis Nabi SAW yang begitu panjang yang menjadi daripada rukun-rukun sholat. Karena Nabi melihat sendiri ada sahabat yang sholatnya terlalu cepat, sehingga Nabi menyuruh sahabat tersebut, sholli fa innaka lam tusolli, kamu sholat, kamu belum sholat, disolat lagi. Takut begitu. Makanya disamakan oleh Nabi, jangan seperti sholatnya ayam yang sedang memantuk kandung kuritik, ya kayak begitu maknanya. Ya cuma nunggah-nungging, ya kalau senang masih mending, ini mah sholat, ya. Kemudian dia sholat lagi, begitu lagi, sholli fa innaka lam tusolli, sampai 3 kali baru diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hati-hati ya, sholat kita itu ya dengan tenang, dengan adanya daripada tumanina, insya Allah kita udah baca tasbih dalam ruku, dalam sujud, baca-bacaan dalam i'tidal, duduk di antara 2 sujud, itu sudah terkandung tumanina di dalamnya. Sudah termasuk tumanina di dalam. Baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali cukup, 3 kali sunnah. Lebih dari 3 kali untuk imam jangan, kecuali ridhonya makmum. Ya, bagi makmum sebanyak-banyaknya boleh. Terkadang kita mendapati imam yang agak lama, imamnya agak sepuh. Kita udah kelar 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi, imam belum sami Allah juga ini. Kita gimana? Tambahin lagi. Itu boleh 3, boleh 5, boleh berapa lagi? 7. Yang penting itar. Bilangannya sunnahnya adalah ganti. Bagi imam nggak boleh. Imam udah 3 aja. Jangan buat makmum resah. Imamnya bacanya 11 kali. Subhanallah. Makmumnya nunggu begini, ngangkat-ngangkat. Belum gini. Belum. Nah itu jangan bagi imam. Dalam kondisi berjamaah imam itu memang dianjurkan bijaksana. Ya, kecuali imamnya makmumnya udah rodu bitatwil, mereka udah ridho, udah udah boleh aja kalau imamnya lama, udah terkenal. Ya, jadi 3, itu paling afdalnya 3. Baca sekali juga boleh. Nggak baca nggak apa-apa, tapi mohon tetap tumanina. Itu aja udah. Seperti yang tadi saya praktekkan. Allahu Akbar, Subhanallah, Sami Allah liman hamidah. Makanya benar-benar parah kalau orang yang nggak pakai tumanina. Mungkin kasusnya yang kayak sholat tarawih itu, yang tarawih 20 rakaat cuma berapa menit itu? Nah, 4 menit atau cuma berapa? 20 rakaat 4 menit kayak apaan itu? Itu sama sekali tidak ada tumanina. Ya, sholat cepat silahkan, yang penting jangan mencederakan daripada rukun yang satu ini. Ya, karena tumanina itu adalah bagian daripada rukun. Ya, ruku, i'tidal dan sujud. Nah, berbicara tentang sujud, melebar sedikit. Ini adalah satu hal yang paling spesial. Bisa dikatakan adalah rukun sholat yang paling afdal. Dengan munasabah kita Maulidur Rasul di bulan Rabiul Awal, yang ingin dekat dengan Rasul, perbanyak sujud. Karena itu pesan langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Sauban, pernah nginap di rumah Rasul dan pernah memberikan semua hajat dan keperluan Rasul. Artinya ketika Rasul ingin wudhu, diambilkan daripada airnya. Rasulullah ingin sholat, diambilkan siwaknya dan yang lainnya. Sampai ketika menginap itu sudah selesai, entah sehari atau 3 hari, Sayyidina Sauban ini ya diberikan permintaan oleh Rasul sal. Sal ini maknanya kamu mau minta apa? Minta doa apa? Kemudian kata Sayyidina Sauban, as'alu murafaqatal jannah. Aku hanya ingin menjadi temanmu nanti di dalam surga ya Rasulullah. Hanya itu permintaan Sauban. Zid, kata Rasulullah, tambah. Apa kau tidak ingin hajat yang lain baik dunia maupun akhirat? Lah, aku hanya ingin menjadi murafaqataka, menjadi temanmu di dalam surga. Lalu apa jawab Nabi? Idzan ya a'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Kalau begitu
tolong bantu aku juga agar engkau memperbanyak sujud. Dari sini kata ulama apa maknanya? Ketika kita di dunia banyak sujud, ketika kita di dunia banyak sholat sunnah, insya Allah kita akan dekat dengan Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Asalkan banyak sujud dan sujudnya yang benar. Di antara sujud yang benar adalah dengan tumanina. Ya, sujud yang udah diulang-ulang lagi lah dalam rukunnya, mendahulukan daripada kedua lutut dulu, kemudian baru kedua tangan. Bagi laki-laki diangkat atau dilebarkan sedikit daripada tangannya, berbeda dengan perempuan. Ya, kalau perempuan memang sunnah sujudnya dirapatkan. Kalau laki jangan. Ini udah laki badannya berotot, sujudnya apa begini? Ya, jangan, sujudnya dilebarkan. Ya, sekali lagi kalau tempat juga memadai. Lain halnya kalau sudah sempit zahmah, ya sudah berdesakan misalnya, itu lain cerita. Ya, sujud. Kemudian dengan tumanina. Begitu juga dengan julus bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Kurang lebih ini dua ini sama. Antara i'tidal dengan duduk di antara dua sujud, dia dijadikan rukun dalam sholat hanya sebagai pemisah. Sekali lagi, i'tidal dengan duduk di antara dua sujud hanya sebagai rukun pemisah, tapi rukun, tapi di situ pendek. Ya, i'tidal pemisah antara ruku dengan sujud. Duduk di antara dua sujud pemisah di antara dua sujud. Makanya di situ wajib untuk i'tidal itu tegak, dan juga duduk di antara dua sujud badannya tegak. Jangan sampai duduk di antara dua sujud masih dalam keadaan membungkuk. Itu pun kata ulama tidak sah. Misal dia di sujud, duduknya masih Allah. Nah itu tuh yang masih begini nih. Ini belum masuk dalam kriteria duduk di antara dua sujud. Yang masuk adalah badan sudah belakang sudah tegak. Nah seperti itu. Kalau bongkok memang bongkok udah. Kalau orang bongkok tidurnya gimana bu? Orang bongkok tidurnya gimana? Merem. Nah itu baru benar tuh. Aku baru mikirin orang bongkok tidurnya gimana? Ya merem udah sama aja. Nah jadi sujud duduk di antara dua sujud. At-tumanina sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqiru kullu udwin. Terakhir, faslun asbabu sujudi sahwi. Ini nanti lebih detail mungkin di pertemuan berikutnya. Saya hanya menjelaskan ada 3 jenis sujud saja. Ya, di antaranya ini akan kita pelajari. Namanya sujud sahwi. Selain sujud sahwi ada namanya sujud tilawah dan sujud syukur. Ini 3 tuh, kita bedain tuh. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Sujud sahwi udah pasti di dalam sholat, karena berkaitannya dengan sholat. Sujud tilawah bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Sujud syukur sudah pasti di luar sholat. Ya, sujud syukur sudah pasti di luar sholat. Dan sujud sahwi ini sebagai jabrul faraid, menambal daripada kekurangan, daripada ketinggalan sunnah yang tidak dikerjakan dalam sunnah awal. Itu nanti ada sebab-sebabnya. Dari 3 sujud tersebut punya asbabnya, punya beberapa daripada sebab musababnya. Kita nggak bisa sembarangan daripada sujud. Makanya dalam syurutus sujud, tidak boleh sujud karena selain Allah, tidak boleh. Juga karena harus ada daripada sebabnya. Dan sujud ini adalah anggota atau rukun yang paling afdal menurut sebagian ulama di dalam sholat. Yang tujuannya ketika kita memperbanyak kepala kita menaruh di bawah waktu di dunia, nanti Allah angkat kepala kita, Allah angkat derajat kita di akhirat. Orang yang gak pernah sujud waktu di dunia, justru nanti kepalanya berada di bawah di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang gak sholat itu na'udzubillah, kepalanya nanti berada di bawah pada hari akhirat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sholat kita bisa sempurna sesuai dengan sholat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sampai sini 5 menit kalau ada. Silakan yang mau bertanya.
dipersilakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Pak, udah lemas semua. Ya. Cukup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita mintakan orang tua kita menjadi soleh, dan untuk jamaah